Yang poin selanjutnya berupaya untuk mencegah penyebaran penyakit ini, yaitu memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan merupakan sudah ya. Yang selanjutnya mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman dan alat tempat makan atau tempat minum. Ya, berbagi artinya saling meminjam alat tempat makan, tempat minum, ya. Karena sangat berisiko sekali. Baik itu tidak harus coronavirus disease. Yang kayak hepatitis, tipes apa semisalnya yang terkait dengan pencernaan itu sangat mudah sekali menular dengan bertukarnya alat makanan atau alat minuman, baik itu gelas, piring, sendok, tanpa dicuci terlebih dahulu. Gitu. Di situ disebutkan, Dok, untuk tidak berbagi makanan dan minuman. Berbagi makanan dan minuman. Contohnya, makan pempek bareng, ya. Anunya itu apa? Kuahnya bareng-bareng. Ini nyelup juga. Makan rujak bareng, ini nyolek juga. Makan cilok bareng, ya. Dan sejenisnya. Bagi-bagi habis makan ini, aku mau minta, kasih, nih, julurkan pakai tangannya. Nah, ini perpindahan dari tangan ke tangan. Ya. Barakallahu fikum. Sementara ini dihimbau oleh pemerintah untuk tidak dilakukan. Nah, tidak dilakukan. Barakallahu fikum. Bisa dipahamin kepada para musyrif dan para orang tua untuk bisa mengawal himbauan ini. Berikutnya, mungkin ada yang perlu diingatkan terkait poin ini? Nah, fadhal, Dok. Selanjutnya mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik secara langsung. Misalnya dalam bentuk bersalaman, ya, cium tangan dan semisalnya, karena ini merupakan salah satu bentuk media untuk penularan penyakit. Nah, ini juga dihimbau sementara waktu menghindar dari kontak fisik langsung seperti berjabatan tangan atau cium tangan atau mu'anaqah, baru pulang safar, datang safar, tamu ahlan, iya, bukhairnya itu hindarkan. Berjabatan tangan juga demikian, dihindarkan. Nah, dihindarkan. Barakallahu fikum. Lalu gimana kalau enggak berjabatan tangan? Insyaallah bersama waktu akan bisa terlatih insyaallah. Assalamualaikum, salam. Kaif halak? Bikhair, khair, alhamdulillah. Apa perlu gini Ustaz? Enggak pakai gini wala gitu. Nah. Ya. Cukup assalamualaikum, bikhair, alhamdulillah dan seterusnya. Hindarkan berjabatan tangan, cium tangan antara anak kecil dengan orang dewasa atau anak dengan ayah atau ibunya, sementara dihindarin dulu. Nah, begitu juga bermu'anaqah, berpelukan, ya. Dan yang sejenisnya, ya. Iseng-iseng pegang khair, nah iseng gini. Enggak perlu sudah, ya. Gitu kan, Dok? Nah, anak kecil, ya, ada kan kadang ada yang bawa kecil ke anak ke masjid, lucunya, ya, pipinya diginiin, jangan. Sementara diam. Ya, begitu juga ummahat, kadang-kadang kan ummahat membawa anak kecil karena dia enggak punya pembantu rumah tangga kan, ummahat kita mengajar bawa bayi, ya, pakai kereta dorong, ada yang dituntun oleh ibunya sampai di tempat banat pada berebutan, digendong di ini, sementara jangan, ya, sementara jangan dilakukan. Lu apa itu haram? Apa dalilnya? Dalilnya nanti kamu sini dulu minggir. Nah, ya, karena kamu nggak ngikutin tausiah atau dadir tapi nggak peduli terhadap dalil-dalil. Ya, sementara jangan. Dalilnya apa? Waliul amr melalui tim ahlinya menghimbau. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Nabinya antum mengatakan alaikum bis sam'i
wa ta'ah. Wajib atas kalian untuk tetap patuh dan taat fi yusrikum wa usrikum, fi mansyatikum wa makrahikum, baik kalian dalam keadaan mudah mewujudkan perintah tadi atau butuh perjuangan, mengalami kesulitan, butuh alat, butuh ini, wujudkan. Gitu. Walaupun kamu nggak seneng, ya, oh ini seleraku kok nggak boleh, ini kan keluargaku itu kok nggak boleh, laksanakan selama itu bukan maksiat kepada Allah. Dan himbauan ini melalui tim ahli yang telah dirapatkan oleh pemerintah, sampai-sampai presiden melalui kepresnya yang tadi telah disebutkan meminta kepada ketua barakallahu fikum gugus tugas percepatan penanganan virus ini, meminta kepada ketua pelaksanaan yang membawai berbagai pimpinan-pimpinan wilayah dan daerah, ketuanya diminta memberikan laporan harian kepada presiden. Harian, bukan mingguan. Tiap hari lapor perkembangan dari daerah-daerah seluruh Indonesia, lapor kepada presiden tiap hari. Berarti bukan masalah kecil, masalah besar. Maka kami himbau kepada salafiyin yang benar-benar salafi, nggak kena syubhat-syubhatnya khawarij, ya, syubhat-syubhatnya hizbiyin, ya, karena terlalu banyak di grup-grupnya itu faedah atau syubhat-syubhat dari hizbiyin, ya. Hati-hati. Insyaallah salafi itu akan melakukan as-sam'u wa ta'ah. Ana sebutkan ini kenapa? Sekarang HP-HP ini membuat kita tidak bisa atau sulit mengamalkan barakallahu fikum bimbingan Nabi, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Akidah seseorang, manhaj seseorang diukur dan bisa diketahui dari teman-teman dekatnya dia. Maka hendaknya masing-masing mengoreksi, mengevaluasi siapa teman dekat. Kalau dulu belum ada Android, teman dekat itu harus bertemu, berjalan bareng-bareng, saling mengunjungi. Kalau sekarang cukup dengan Android, teman dekatnya macam-macam dari berbagai negara dan macam-macam akidah dan akhlak teman-temannya. Sehingga menerapkan hadits ini di zaman ini benar-benar membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Sekali lagi anak ingatkan, kenapa? Tidak jarang ada salafi yang terkontaminasi oleh teman-temannya, teman keluarga, teman sejawat, teman kerja, teman apalagi, ya, familinya ada yang termakan akidahnya takfiriyin, sehingga info yang dimasukkan kritikan-kritikan kepada pemerintah menggembosi himbauan-himbauan pemerintah, sehingga dianya terkontaminasi. Oh, itu enggak benar, itu himbauan menteri itu berlebihan karena dia sudah punya syubhatnya. Dari mana? Keluarga, di grup WA-nya atau telegramnya. Hati-hati ayyuhal ikhwah, jaga akidahmu, jaga manhajmu di zaman seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, ini terkait himbauan tadi nomor 15. Sementara kontak fisik, ya, secara langsung tadi dipermisalkan berjabatan tangan, cium tangan, berpelukan, termasuk yang tadi dicontohkan melihat anak kecil, ya, kemudian dipegang-pegang dan seterusnya, sementara ini dihindari. Nah, barakallahu fikum. Demikian, lanjut. Selanjutnya menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan. Misalnya di sini dicontohkan tentang dengan berkemah atau studi wisata. Karena kegiatan yang banyak mengumpulkan orang itu kan beresiko. Mana yang sakit, mana yang sehat tidak jelas di situ. Jadi mudah terjadi resikonya penularan. Mudah bercampur antara satu orang dengan orang sekitarnya. Nah, di sini terkait kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Nah, termasuk muhadharah seperti ini. Nah, ya. Makanya tadi dihimbau teman-teman yang dari luar lingkungan sumber salah diharapkan untuk tidak hadir. Tapi mengingat pentingnya masalah ini, dan ini terekam, harapannya bisa didengar di banyak tempat. Walhamdulillah dengan adanya pengumuman
yang berisi himbauan agar teman-teman di luar lingkungan pondok tetap di rumah masing-masing mengikuti kegiatan ini melalui siaran radio streaming. Nah, kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang, menghadirkan orang dalam sebuah kerumunan dan perkumpulan, semisal rekreasi bareng-bareng, renang, ya, berkemah. Nah, sementara ini ditunda. Nah, maka para musyrif, para wali kelas, mohon untuk bisa mengontrol dan mengawal himbauan pemerintah ini. Nah, barakallahu fikum. Karenanya asatidzah pun sekarang membatalkan daurah-daurah. Ya. Daurah-daurah dibatalkan. Yang sudah terlanjur diumumkan, sudah koordinasi dengan takmir Masjid Agung, atau sudah berkoordinasi dengan kepolisian, ataupun yang lainnya, dibatalkan oleh asatidzah. Nah, termasuk rencana pertemuan rutin asatidzah. Sementara ini ditunda, mencukupkan koordinasi via grup asatidzah. Nah, dalam rangka menjalankan himbauan waliul amr. Maka dari itu dimohon kepada satuan pendidikan untuk memperhatikan hal ini. Nah, selanjutnya membatasi tamu dari luar satuan pendidikan. Ini untuk menghindari istilahnya impor, ya, impor penyakit dari satu tempat ke tempat kita. Ya, misalnya ini dari santri di sini dari berbagai daerah asalnya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa. Entah itu area yang masih rendah angka kejadian coronavirus disease, ataupun angka yang daerah yang tinggi kejadian coronavirus disease. Dari pemerintah menghimbau untuk membatasi atau mengurangi atau menyetop, ya, sampai pada taraf menyetop atau melarang batasi tamu dari luar satuan pendidikan. Sehingga diharapkan di sini terputus rantai penularan. Jika memang ada kemungkinan akan terjadi penularan di situ. Itu yang harapannya dari pemerintah untuk institusi pendidikan. Jadi beberapa peristiwa yang menimpa muslimin atau penduduk bumi di beberapa negara, fulan di negara A terkena virus corona. Setelah dipelajari oleh pemerintah, ternyata dia punya riwayat safar ke satu daerah yang di situ terkena wabah virus ini. Dia pulang ke negerinya membawa virus tersebut, menularkan kepada keluarganya. Fulan menerima tamu dari wilayah yang di situ orang tadi, si tamu ini wilayah yang terkena wabah tersebut. Akhirnya melalui tamu tadi terjadi penularan tersebut. Tadi dokter mengatakan untuk memutus mata rantai penularan tadi. Maka dari itu pondok mengambil kebijakan. Ini yang penting. Ma'had mengambil kebijakan bahwa untuk sementara waktu tamu-tamu yang datang dari luar menuju pondok kita akan dibatasi. Tamu itu meliputi satu, wali santri, ya, ayah ibu antum. Sementara ini dihimbau untuk tidak datang dari luar kota ke pondok. Kunjungan-kunjungan sementara ini ditunda. Nah, kalau maksa datang akan dipulangkan dari pos. Di pos nanti akan ada kontrol, betul. Di pos nanti akan ada termometer, akan ada kontrol untuk tamu-tamu. Ini termasuk langkah berikutnya. Sekali lagi dihimbau, wali santri dari kota manapun, terlebih yang dari wilayah sudah dinilai berisiko tinggi, terlebih untuk tidak sementara waktu datang ke ma'had. Termasuk ma'had-ma'had yang lain, insyaallah mereka akan membuat himbauan. Nah, yang kedua, teman-teman ikhwan mutazawijun, sementara waktu menghimbau tamunya untuk menunda kedatangannya ke arah pondok. Baik itu teman bisnis ataupun itu adalah saudara, sementara mohon paman jangan dulu datang. Mohon dek
jangan keburu ke pondok sementara waktu. Nah, ini himbauan dari pemerintah kepada satuan pendidikan untuk poin nomor 17 menyatakan membatasi tamu dari luar satuan pendidikan. Nah, bisa dipahamin, untuk sementara waktu dihindarkan. Barakallahu fikum. Ini poin nomor 17. Ada yang perlu diingatkan terkait poin nomor 17 ini? Hah? Ziarah kepada? Iya, ziarah mau ke pondok, mau pindah dari satu pulau karena di sana ada kegiatan maksiat, mau pindah ke sini. Nah, karena ada nyepi misalkan, mau datang ke pondok, tidak boleh sekarang. Ya, tidak boleh. Nah, mau ziarah, mau ketemu ustadz, kangen sama ustadz, telepon aja cukup. Nah, cukup dengan telepon. Nah, sementara waktu dihimbau. Mau studi banding dari pondok-pondok lain, sementara dihentikan. Kami sudah melakukan tindakan itu. Beberapa rencana studi banding dari pondok-pondok pesantren lain ke pondok kita, sementara ini dipending, ditunda. Tidak ada studi banding. Nah, barakallahu fikum. Bisa dipahamin? Jadi mohon para warisan antum tulab, nah insyaallah Abi 2 hari lagi mau ke sana. Maaf Bi, ada himbauan. Nah, sementara Abi jangan safar ke pondok. Nah, bilang jangan safar ke mana? Ke pondok. Nah, sementara tidak menerima Abi. Lu Abi kangen sama kamu. Kangennya dengan doa Abi. Nah, doain. Nah, uangnya aja kirim. Iya, buat beli sabun, buat beli makanan dan yang lainnya. Nah, insyaallah uangnya nggak jadi sarana kecuali, nah, bisa dipahamin? Nah, ini poin nomor 17. Ada yang perlu diingatkan sebelum masuk ke berikutnya? Nggak ada. Poin nomor 18 perlu dibacakan, Dok? Ini poin yang terakhir ini dari edaran yang diterbitkan oleh Menteri Kependidikan. Warga satuan pendidikan dan keluarga yang bepergian ke negara terjangkit yang dipublikasikan WHO diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air. Ini kaitannya untuk negara-negara yang di situ memang dinilai tinggi angka kejadian coronavirus disease-nya. Tidak menutup kemungkinan pula untuk kota-kota. Ya, di situ kota-kota yang mungkin juga tinggi. Tapi tetap apa yang di sini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan negara. Jadi kita belum mendahului dari keputusan dari pemerintah bahwa hanya negara-negara saja di sini. Misalnya negara yang di situ angka kejadian tinggi semacam Cina mungkin ya. Cina, Italia, Korea. Atau mungkin di negara-negara Islam, di Arab Saudi juga mulai banyak sebagian, di Kuwait, Bahrain, atau misalnya yang mungkin mereka pernah beberapa kali atau ziarah ke sana kemudian datang ke sini, hendaknya mereka ketika mau mendatangi ini harus diisolasi dulu. Istilahnya dia tidak sampai dia benar dikatakan kondisinya sehat sebelum mendatangi pondok atau area di daerah sekitar Mahat. Nah, masih tersisa beberapa poin. InsyaAllah kita akan lanjutkan selepas sholat isya biidznillah ta'ala, beberapa menit ke depan biidznillah. Kita siap-siap menunaikan sholat isya, dan sholat akan dilakukan seringan mungkin. Alhamdulillah para imam kita sudah tahu, dan jeda waktu antara azan dengan iqamah untuk hari-hari ini mungkin akan dipersingkat, sehingga harapannya teman-teman sudah siap untuk sholat sebelum ada suara azan, sebelum ada kumandang azan, sudah dalam keadaan berwudu bagi yang untuk kemudian datang ke masjid. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.